Hai, halo semuanya. Welcome to my video presentasi. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, perkenalkan nama saya Dina Juwita dengan NIM 2416050012 Prodi Perbankan Syariah kelas A. Mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmatri Hadi MAG. Ilmu Kalam, pengantar studi pemikiran Islam. Pengertian. Secara bahasa, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan dan keimanan. Secara istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung argumen rasional untuk membela akidah keimanan dan menolak golongan atau ahli bid'ah yang menyimpang atau menyeleweng dari paham salaf dan ahli sunnah. Adapun ilmu kalam menurut para ahli yaitu yang pertama al-ijti, yaitu ilmu yang memberikan kemampuan untuk menetapkan akidah agama Islam dengan mengajukan argumen guna melenyapkan keraguan yang ada. Yang kedua, Ibnu Khaldun, yaitu ilmu yang mengandung argumen-argumen rasional untuk membela akidah-akidah imannya dan mengandung penolakan terhadap golongan bid'ah. Yang ketiga yaitu Fuad al-Ahwani, yaitu memperkuat akidah agama dengan ajaran-ajaran yang rasional. Yang keempat yaitu Ibnu Khaldun, tahun 1333 sampai 1406, yaitu ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil fikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli surina. Yang terakhir yaitu menurut Hasbi Asy-Syidiki, yaitu ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil nakli, akli, ataupun dalil wijdani atau perasaan halus. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup ilmu kalam yang pertama yaitu ilahiyat. Ilahiyat adalah masalah yang berkaitan dengan keutuhan. Aspek yang diperdebatkan antara lain sifat-sifat Tuhan, qudrat dan iradat Tuhan, persoalan kemakan bebas manusia, dan masalah Al-Quran apakah makhluk atau tidak. Yang kedua, nubuwah adalah hubungan yang memperhatikan antara Allah dengan makhluk. Yang ketiga yaitu ruhiyah, adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan roh. Yang terakhir yaitu samiyah, adalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan alam kehidupan sesudah mati yang meliputi kebangkitan manusia kembali di akhirat dan hari perhitungan. Sejarah ilmu kalam. Yang pertama, di masa Nabi. Nabi merupakan kepala agama sekaligus kepala pemerintahan dan sahabat Allah. Umat yang memiliki kepercayaan penuh atas apa yang disampaikan Nabi, sehingga pada zaman ini tidak ada bentuk pertentangan dan perdebatan karena segala persoalan atau masalah langsung ditanyakan kepada Nabi. Yang kedua, di masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 sahabat Rasulullah yang menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kondisi pemerintahan masih stabil meskipun permasalahan nabi palsu dan enggan membayar zakat muncul, tetapi bisa diatasi. Pertikaian muncul pada akhir masa kekuasaan Utsman bin Affan setelah adanya reformasi pemerintahan, dan puncak ketika Khalifah Utsman terbunuh. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertikaian berlanjut sampai terjadinya Perang Jamal antara Khalifah Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dan Perang Siffin Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhir dari Perang Siffin ditandai dengan peristiwa tahkim atau arbitrase, di mana pihak Muawiyah meminta damai kepada pihak Khalifah Ali di saat pihak Khalifah Ali sudah hampir menang, namun dengan kebijaksanaan Khalifah Ali menyetujui tahkim tersebut.
Dengan pertimbangan sudah banyak muslim dan hafiz yang gugur. Proses tahkim memunculkan dua perwakilan. Perwakilan dari Muawiyah adalah Amr bin As, yaitu seorang ahli politik, dan perwakilan dari Khalifah Ali adalah Abu Musa al-Asy'ariyah, yang terkenal dengan kezuhudannya. Yang ketiga, hasil dari peristiwa tahkim dan arbitrase. Yang pertama, Khalifah Ali dinyatakan mundur dan Muawiyah bin Abi Sufyan maju sebagai khalifah. Yang kedua, muncul firqah atau golongan. Golongan yang pertama yaitu firqah Syiah, pendukung dan setia dengan Khalifah Ali. Yang kedua, firqah Khawarij, memisahkan diri dari Khalifah Ali. Yang ketiga, firqah mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari tiga firqah itu muncul pembahasan utama yaitu tentang siapa pelaku dosa besar, di mana firqah Khawarij berpegang pada la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, dan yang berhak menghukumi atau memutuskan adalah Allah, dan siapa saja yang tidak mengikuti hukum Allah dianggap kafir sehingga halal untuk dibunuh. Perkembangan ilmu kalam. Yang pertama, masa awal pada abad 7-8 Masehi. Ilmu kalam mulai berkembang pada masa awal Islam, khususnya setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Persoalan-persoalan teologis yang pertama kali muncul terkait dengan masalah politik dan kepemimpinan, terutama seputar siapa yang berhak menjadi khalifah. Isu ini menciptakan perpecahan di kalangan umat Islam dan melahirkan berbagai kelompok teologis seperti Khawarij, yaitu kelompok ini menekankan bahwa siapapun yang melakukan dosa besar harus dianggap sebagai kafir dan keluar dari Islam. Yang kedua, Murji'ah, yaitu mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap dianggap sebagai muslim dan penilaian akhir diserahkan kepada Allah. Yang ketiga yaitu Syiah. Kelompok ini meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam harus berada di tangan keturunan Ali bin Abi Thalib, yang merupakan menantu dan sepupu Nabi. Yang kedua, masa klasik pada abad 8-10 Masehi. Pada periode ini, pendebatan teologis berkembang semakin kompleks dan dua aliran besar dalam ilmu kalam muncul, yaitu yang pertama, Mu'tazilah. Aliran ini menekankan penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran agama. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kebebasan kehendak dan bahwa keadaan Allah mengharuskan adanya pembalasan sesuai perbuatan. Mu'tazilah juga mengajarkan bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan, bukan kalam atau firman Allah yang kekal. Yang kedua, Asy'ariyah, yaitu aliran ini yang dipelopori oleh Abu Al-Hasan Asy'ari yang menggabungkan pendekatan rasional Mu'tazilah dengan keyakinan tradisional Sunni. Mereka menekankan bahwa akal memiliki keterbatasan dan harus tunduk pada wahyu. Asy'ariyah juga menolak pandangan Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Yang ketiga, masa pertengahan atau pada abad 11-15 Masehi. Pada masa ini, ilmu kalam mencapai puncaknya dengan karya-karya besar dari para ulama seperti yang pertama Al-Ghazali, melalui karya-karyanya terutama Ihya Ulumuddin dan Tahafut al-Falasifah. Ia mengkritik filsafat dan menekankan pentingnya sufisme atau tasawuf dalam memahami agama. Al-Ghazali juga memadukan ilmu kalam dengan pemikiran tasawuf, yang kemudian mempengaruhi pemikiran Islam di dunia Sunni. Yang kedua, Ibnu Rushd. Sebaliknya, ia membela filsafat dalam karyanya Tahafut al-Tahafut, di mana ia mencoba menunjukkan harmoni antara filsafat dan agama. Pandangannya lebih dekat dengan aliran falasifah atau filosof muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang keempat, masa modern, yaitu pada abad 19-21 Masehi. Pada periode ini, perkembangan ilmu kalam berhadapan dengan tantangan modernitas, kolonialisme, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Beberapa tokoh muslim mencoba untuk mengkontekstualisasikan ilmu kalam dengan perkembangan zaman. Yang pertama, Muhammad Abduh dan Rashid Rida adalah dua tokoh reformasi yang mencoba mereformasi pemikiran Islam agar lebih relevan dengan tantangan modern. Mereka berpendapat bahwa Islam harus sejalan dengan akal dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani menekankan pentingnya kebangkitan umat Islam melalui pemahaman agama yang lebih rasional dan responsif terhadap tantangan modern.
Jadi kesimpulannya adalah ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu kalam juga dinamakan ilmu akaid atau ilmu usuluddin karena persoalan kepercayaan yang menjadi pokok ajaran agama itulah yang menjadi pokok pembicaraannya. Pokok permasalahan ilmu kalam terletak pada 3 persoalan, yaitu esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya, Qismul Nubiyah, hubungan yang memperhatikan antara khalik dan makhluk, persoalan dengan kehidupan sesudah mati nantinya yang dimaksud dengan Qismul Aslamiyah. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.